Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para sedulur Sang Hidup Putih channel dimanapun Anda berada, saya lagi di tempat kediaman Bang Lam ini. Mau ngobrol-ngobrol dikit tentang yang lagi viral saat ini, yang masalah ilmu kebal. Assalamualaikum Bang Lamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di ini Bang, ini kan lagi rame nih masalah ilmu-ilmu kebal nih. Aneh mau nanya nih, ilmu kebal itu apa sih Bang sebenarnya Bang? Oh, yang lagi ramai sekarang ya. Iya. Ilmu kebal itu sebenarnya begini. Manusia itu tidak ada yang kebal. Karena kebal itu kan manusia itu terdiri dari daging, tulang dan darah. Kalaupun dia kebal, dibacok, ditembak, pasti masih ada bekas goresannya di sini. Karena apa? Manusia itu terdiri dari tulang dan darah, dari daging dan darah. Jadi kebal itu sebenarnya digunakan, ilmu kebal itu digunakan pada zaman perang dulu untuk menghadapi kompeni Belanda, Jepang. Orang-orang kita tuh kalau kebal udah biasa lah di masyarakat Indonesia itu. Nah, orang dulu tuh bukan minta kebal, mintanya selamat dari senjata api, selamat dari bom, selamat dari senjata tajam, selamat dari pukulan. Nah, itu dulu orang kebal di zaman dulu tuh begitu, nggak ada yang dipamer-pamerin kayak zaman sekarang. Nah, namanya ilmu kan rahasianya Allah. Kalau diungkap-ungkap, dipamer-pamer sekarang bukan rahasia lagi, bukan ilmu lagi, jadi takabur sifatnya. Gitu. Memang bisa dibuktikan, ilmu kebal itu bisa dibuktikan, tapi jangan dipakai untuk takabur, gitu, untuk sombong. Kalau kita mintanya itu selamat dari senjata api, senjata tajam, oleh Allah diberikan keselamatan. Gitu. Kalau sekarang ada yang pamer pakai ditusuk jarum, ya kalau Allah kasih selamat ya kasih selamat. Gitu. Nggak akan apa-apa. Nah, itulah fungsinya gunanya ilmu kebal. Jadi kebalnya itu berarti bukan tidak mempan apa-apain. Kalau Allah kasih selamat ya selamat, ilmunya seperti itu. Dan ilmu kebal itu ke orang dulu ada tingkatannya. Ada yang tidak mempan dibacok, tidak mempan senjata api. Nah, itu belum tentu dia kebal dari senjata bambu runcing, karena dia minta kebal senjata api dan senjata tajam. Tapi kalau bambu runcing bukan senjata, jarum bukan senjata, ada ilmunya lagi. Minta selamat kepada Allah, tidak mempan tusukan jarum. Itu seperti itu. Nah, orang-orang sekarang tuh main tantang-tantangan, pamer-pamer ilmu. Itu ilmunya pasti kagak banyak, ilmu sedikit buat pamer. Yang ilmunya banyak itu ilmu Allah. Itu ilmu Allah. Mintalah selamat sama Allah. Jangan tanggung-tanggung, selamat semua dari bahaya senjata apapun. Nah, kalau sekarang orang punya ilmu kebal buat apa? Buat kejahatan, buat pamer-pamer. Itu buat apa? Saling benci sana, saling adu kesaktian sini. Siapa? Nggak ada orang sakti. Gitu ya teman, nggak ada orang sakti. Penggemar Sang Hidup Putih channel, saya bilangin tidak ada orang sakti. Kenapa? Ujung-ujungnya kita mati juga. Kalau silakan Anda punya ilmu kebal, ya pakai untuk kebaikan. Ilmu kebal dipakai untuk kejahatan, jadi ilmu hitam. Karena tergantung penggunaan orangnya. Gitu. Punya ilmu kebal buat pamer-pamer, buat apa? Orang nggak ada penjajah lagi zaman sekarang. Mau tempur dengan bangsa sendiri, buat apa? Akhirnya jadi rampok, jadi maling, kebal. Tapi manusia kebal itu nggak selamanya juga kebal. Kalau Allah kasih tidak selamat, ya tidak selamat. Itu penjelasannya. Berarti jenisnya banyak ya Bang ya. Berarti orang itu punya kebal senjata belum tentu kebal sama jarum sama bambu runcing ya Bang ya. Belum tentu. Karena kan kebal itu biasanya orang ngasihnya kebal dari senjata tajam dan senjata api. Kalau pengen kebal tusukan jarum atau bambu runcing, beda lagi pendapatnya. Gitu. Jadi nggak semuanya orang kebal senjata api, senjata tajam itu kebal juga dengan jarum. Bisa juga jarum tembus tapi dicabut sampai dalam nggak keluar darah, tidak rasa sakit. Begitu. Oh gitu Bang. Oke. Berarti yang untuk ada lagi nih Bang nih viral yang di salah satu toko retail tuh Bang, ada salah seorang diserbu itu mental sendiri. Itu ilmu apa tuh Bang kira-kira itu Bang? Oh, kalau dulu itu zaman dulu namanya ilmu gerak rasa, ada juga wali suci.
Tapi orang sekarang itu digunain buat cari duit, buat bohong gitu. Tapi dulu digunakan itu zaman perang atau zaman garong lah, zaman para jawara. Memang orang bisa mental, tapi di saat itu bukan mental untuk latihan begitu. Di saat dia dicoba orang dan orang itu emosi, ingin membunuh, nah dia mental sendiri. Itu yang sebenarnya terjadi harusnya. Kalau dia latihan, wah ini orang terlempar, ini terlempar, itu udah tukang tipu semua lah. Orang cari duit itu, pengen tenar cari duit. Gitu. Jadi ilmu itu sebenarnya penggunaan situasi. Kalau orang dulu bilang mau bubuk ripu. Bubuk ripu artinya suatu saat kita ada masalah, ada problem, di jalanan ada tiba-tiba ada bahaya, nah itu yang jadi manjur. Orang dulu tuh penggunaannya begitu. Semakin dia berilmu, orang dulu tuh dia makin rahasiain tuh dirinya. Gitu. Bukan untuk pamer di YouTube, di TikTok segala macam. Nah itulah yang jadinya orang sifatnya jadi sombong, takabur. Sekarang lagi rame tuh. Masa sendiri sama teman-teman sendiri, ayo kita adu kesaktian. Kesaktian apa? Manusia itu nggak ada yang sakti, gitu. Kesaktian apa? Gitu. Walaupun bisa dibuktikan, segitu aja pembuktiannya. Gitu. Lupa akan kodratnya diciptakan Allah. Kalau ilmu zaman dulu, itu yang saya bilang, minta keselamatan kepada Allah. Itu namanya bubuk ripu. Bubuk ripu itu, ya itu. Kalau kita ada masalah, kejadian apa, dirampok, di mana, kita selamat. Selamat dari senjata tajam, selamat dari tembakan, senjata api. Nah itu bubuk ripu, bukan kayak orang sekarang dipamer-pamer. Nggak baik lah sekarang itu. Semakin lama ini saya perhatiin, semakin banyak orang yang tampil dengan potong ini, potong itu, tembak sini, tembak sana. Buat apa kayak gitu? Sesungguhnya orang-orang seperti itu, orang-orang yang ria dan tidak berilmu. Kalau orang dulu, zaman dulu orang perang, zaman perang, orang semakin berilmu semakin diam. Dan tidak pernah dia mengatakan bahwa saya berilmu. Dan tidak pernah dia mengatakan saya bisa kebal, tidak. Diumpetin rahasianya. Semakin kalau orang dulu bilang ilmu padi lah. Ilmu padi itu makin lama makin merunduk, bukan makin dana begini. Otomatis orang yang pamer-pamer ilmu itu insya Allah bukan orang berilmu, tapi orang yang ria. Oh gitu lah, baiklah Bang. Jadi gimana nih Bang untuk pesan-pesan bagi para sedulur Sang Hidup Putih nih Bang, biar tidak salah mengartikan dengan arti kebal itu sendiri nih Bang. Begini, sedulur Sang Hidup Putih channel dimanapun Anda berada, sagrib-sagrib semuanya, jangan ikut-ikutan lah kayak gitu. Kalaupun kita diberi amanat, diberi hidayah, diberi ilmu kepada Allah, dari Allah, kita gunakanlah secara sebaik-baiknya untuk menjaga bangsa kita, agama kita, ulama kita. Gunakanlah seperti itu. Gitu. Saya yakinlah apa omongan saya, tidak ada manusia yang sakti karena ujung-ujungnya kita mati. Tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Itu aja. Tapi kalaupun Anda memang diberi keselamatan dan ada amanah untuk kebal badan, pakailah untuk kebaikan. Gitu. Jangan seperti sekarang ini ramai sana sini pamer ilmu, pamer ini, pamer itu. Sesungguhnya itu tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada artinya yang menjadikan kita rasa hormat, rasa bangga. Tapi sebaliknya kita melihat orang-orang seperti itu sekarang, orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak memahami tentang keilmuan. Gitu. Oke Bang, makasih atas penjelasannya nih. Semoga bermanfaat bagi sedulur-sedulur Sang Hidup Putih channel yang dimanapun Anda berada. Oke, baik para sedulur, berikut penjelasan dari Bang Lamin, Sang Hidup Putih channel. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Bang ya. Amin. Semoga kita jangan selalu di jalan yang benar. Baiklah para sedulur, demikian ngopi-ngopi ngobrol bareng Bang Lamin. Kita ketemu lagi di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.